Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu alaihi wa sallam. Hadirin hadirat jamaah sekalian rahimakumullah. Bersyukur kepada Allah SWT dalam keadaan iman, Islam, dalam keadaan sehat walafiat terdapat hadir di majelis yang mulia ini. Salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, pada keluarga, sahabat dan pengikut Rasulullah sampai akhir zaman nanti. Hadirin rahimakumullah, kita bahas tema tentang tantangan iman di era modern sekarang. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim sudah mengingatkan kepada kita semua. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia itu dibiarkan begitu saja untuk mengaku amanna, kami beriman, wa hum la yuftanun, kemudian setelah mereka mengaku itu tidak diuji lagi oleh Allah? Apakah manusia menyangka setelah dia mengaku iman dibiarkan begitu saja? Tidak. Iman itu ada ujian. Walaqad fatanna alladziina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Sungguh orang-orang sebelum mereka telah diuji imannya oleh Allah, yang dengan ujian itu maka tampaklah siapa yang imannya benar dan siapa yang imannya dusta. Hadirin rahimahullah, ini yang terjadi pada kita dan umat-umat sebelumnya. Allah menguji iman, ya, karena ujian iman yang paling berat itu para nabi. Nabi Ibrahim AS diuji imannya, harus berhadapan dengan kaumnya sendiri, bahkan keluarganya dan orang tuanya sendiri. Rasulullah SAW diuji iman beliau, harus bukan hanya berhadapan-hadapan, bahkan berperang, ya, melawan keluarganya sendiri, berperang melawan pamannya sendiri. Banyak anak-anak yang lain diuji imannya. Kaum muslimin dulu diuji secara fisik. Di Andalusia pada tahun 1492, ketika Granada jatuh, umat Islam yang sudah 800 tahun di Spanyol, ya, di Andalusia, diuji imannya mereka dengan 3 pilihan. Waktu itu penguasa Spanyol, penguasa Katolik, Ratu Isabella mengeluarkan keputusan yang disebut dengan Edict of Expel, perintah pengusiran. Umat Islam waktu itu dikasih 3 pilihan. Pertama, keluar dari Islam, artinya masuk Kristen. Pilihan kedua adalah keluar dari Spanyol tanpa membawa barang-barang mereka, kepunyaan mereka, dan pilihan yang ketiga adalah mati. Dalam sejarah ini mestinya umat Islam tidak boleh lupa bahwa setelah 800 tahun umat Islam memimpin negara Spanyol ini dalam keadaan umat Islam minoritas, kemudian terjadi satu peristiwa yang luar biasa. Umat Islam dikasih 3 pilihan: keluar dari Islam, masuk Kristen, keluar meninggalkan Spanyol, atau mati. Ya, jutaan kaum muslimin kemudian keluar dari Spanyol menyelamatkan iman mereka. Jutaan yang lain terpaksa pindah agama. Ya, itu yang dalam sejarah disebut sebagai kaum Moriscos. Mereka yang pindah agama Kristen ini karena terpaksa, mereka masih diawasi oleh pengadilan atau polisi, waktu itu namanya inkuisisi. Ya, mereka dimata-matai kalau masih ada yang menyimpan Al-Quran, dihukum berat, ya. Masih mengubur jenazah secara Islam, dibunuh. Masih mencipta anaknya, dibunuh, ya. Masih memberi nama-nama Arab, dihukum. Masih menyimpan tulisan Arab di rumahnya, itu juga diberikan sanksi. Jadi betul-betul Islam waktu itu, jangankan untuk dia sholat, ya, seluruh identitas Islam harus dibuang sama sekali. Dan sejak itulah kemudian Islam habis, ya, dari Spanyol. Ini pembahasannya agama, pembahasannya
muslim. Tentu kalau kita membayar zakat itu berat sekali. Seorang harus pergi, mereka umat Islam tidak merasa itu bukan dari mereka, tapi itu kenyataannya. Dan banyak terjadi yang lain. Saudara-saudara kita yang lain mengalami ujian iman yang sangat berat. Sahabat-sahabat Rasulullah mengalami ujian iman yang sangat berat. Ammar bin Yasir harus disiksa dan menyaksikan kedua orang tuanya disiksa. Nah, tapi ada ujian iman yang menurut seorang ulama besar dari India, Syekh Abdul Hasan Al-Nadwi, yang beliau terkenal di Indonesia juga karena beberapa bukunya diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Ya, misalnya buku beliau Mada Fasilul Alam bin Hitatil Muslimin, itu diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Syekh Abdul Hasan Al-Nadwi mengamati tantangan iman yang paling berat dihadapi oleh kaum muslimin itu justru terjadi di zaman ini, ya, di zaman sekarang ini, di zaman ketika umat Islam sekarang ini hidup di dalam hegemoni peradaban materialisme, sekularisme. Jadi ketika umat Islam sekarang sehari-hari yang dicekoi paham-paham yang bertentangan dengan akidahnya, dengan imannya, itulah sebetulnya paling berat. Ya, karena kata beliau, orang sering tidak menyadari bahwa dia sudah rusak akidahnya. Dia tidak tahu bahwa imannya itu sudah rusak. Dia tidak tahu bahwa dia tiba-tiba tidak yakin dengan akhirat. Ya, dia tidak tahu tiba-tiba dia sudah tidak yakin dengan Rasulullah SAW sebagai sesuatu yang hasanah. Dia tidak yakin lagi dengan syariat Islam. Orang menantang Allah, ya, menantang Rasulnya, itu menjadi hal yang biasa. Di dalam ini yang kata Syekh Hasan Al-Nadwi, justru sekarang ini tantangan imannya paling berat, ya. Karena orang bisa keluar. Kalau dulu di zaman Rasulullah, ya pernah orang-orang Muslim itu mengalami gelombang kemurtadan yang kedua. Disebut itu gelombang kemurtadan yang kedua. Yang pertama ketika Andalusia tadi, yang kedua ketika sepeninggal Rasulullah SAW. Banyak kaum muslimin yang imannya lemah kemudian ikut-ikutan nabi palsu, ikut-ikutan aliran-aliran yang sesat. Nah, sekarang ini menurut Syekh Hasan Al-Nadwi terjadi juga gelombang kemurtadan. Bedanya kalau dulu orang murtad dari Islam itu terang-terangan, tapi sekarang orang murtad dari Islam itu tidak terang-terangan. Bahkan mungkin dia tidak sadar bahwa dia telah murtad. Di dalam kitab-kitab aqaid biasanya dibahas bab murtad. Ini yang saya kritisi dari kurikulum 2013, kurikulum pendidikan agama Islam di kurikulum yang baru 2013 ini kurang sekali memberikan pemahaman tentang apa itu murtad. Karena iman itu bisa rusak, sama kayak sholat bisa batal, haji bisa batal, ya, puasa kita bisa batal. Tapi iman juga bisa batal, Islam juga bisa batal. Itu kan disebut dengan riddah, ya. Dalam kitab yang sangat populer dikaji di pondok-pondok pesantren, kitab Sulul Taufik, biasanya bab awal kitab ini sudah menjelaskan ini jadi kitab untuk anak ibtidaiyah, untuk anak SD. Kalau di kampung-kampung SD itu ngajinya kitab Sulul Taufik dengan Safinatul Najah. Dua kitab ini populer di masyarakat kita. Dalam kitab ini sudah disebutkan oleh penulisnya bahwa yajibu ala kulli muslimin hifdzu islami, wajib bagi setiap muslim itu menjaga Islamnya. Dari apa? Dari hal yang bisa merusak. Amma yusidu wa yubtiluhu wa huwa ar-riddah. Dari hal yang bisa merusak dan membatalkan Islamnya. Apa yang membatalkan Islam? Itu riddah. Wa aqsamuhu thalathatun, dan riddah itu ada 3 jenis. Yang pertama riddah bil qaul. Orang bisa batal Islamnya, rusak Islamnya kalau dia mengucapkan sesuatu, mengeluarkan pikiran-pikiran, ya, lisannya, pikirannya yang bisa membatalkan imannya. Misalnya dia menolak Al-Quran sebagai kitab wahyu yang otentik, itu batal Islamnya. Menolak
keagungan syariat Islam, itu imannya batal. Ya, menolak uswatun hasanahnya Rasulullah SAW, itu imannya tidak batal. Bahkan para ulama yang menyebut menolak satu huruf dari Al-Quran ya, yang pasti itu batal Islamnya. Jadi banyak untuk ucapan-ucapan yang bisa membatalkan keislaman seseorang. Kalau secara syariah di dunia Islam itu masih ada ya, di Mesir itu masih ada mahkamah syariah. Kalau dalam hukum Islam orang yang tertentu hukumnya nanti diadili, ya, diadili. Murtad juga misalnya orang yang melecehkan Rasulullah, ya, dalam kitab beliau As-Sarimul Maslul ala Syatimir Rasul, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menjelaskan orang yang menghina Rasulullah, melecehkan Rasulullah itu, kata beliau seluruh mazhab dalam Islam sepakat fayakfuru wa yuqtalu. Ya, dia kafir, dia murtad, dan dia dijatuhi hukuman mati. Dulu di Andalusia kalau orang Kristen mau jadi pahlawan, jadi martir, mereka udah tahu hukum Islam salah satunya adalah menghina Rasulullah. Jadi mereka melecehkan Rasulullah, kemudian mereka diadili, dihukum mati, jadi martir. Karena mereka udah tahu bahwa dalam Islam salah satu pidana yang berat itu menghina Rasulullah. Gitu. Jadi itu banyak furu, banyak tahu. Jadi kalau orang mau merusak imannya, dia menghina Rasulullah, itu dia kafir. Sedang itu bilang tahu. Yang kedua, ridha bil fi'li. Orang bisa rusak imannya dan dia dihukumi murtad. Jadi kalau ada mahkamah syariah, orang murtad ini kalau dia terang-terangan dia diadili, karena itu kejahatan. Kalau sekarang nggak ada, ya, misalnya di Indonesia kemarin artis seperti yang pindah agama, di Indonesia nggak ada hukum murtad. Di Malaysia nggak boleh orang murtad. Ada kasus di Malaysia yang sempat heboh di dunia internasional, seorang non Muslim ya, dia masuk Islam karena kawin dengan laki-laki Islam. Setelah itu dia cerai. Setelah cerai dia mau kembali ke agama semula. Di Malaysia tidak ada jalan, tidak, undang-undang di Malaysia tidak membolehkan orang Muslim keluar dari agama Islam. So, di sana yang namanya orang Melayu itu harus Islam. Jadi kalau dia tidak Islam, dia tidak Melayu. Ya, dia tidak lagi disebut dengan etnis Melayu dan dia nggak dapat hak pertuanan Melayu. Jadi dia nggak punya hak istimewa. Karena konsep di Malaysia itu tanah Malaysia itu adalah tanahnya orang Melayu. Jadi kayak disebut di Pineng, Pulau Pineng itu mayoritasnya Cina. Tapi tetap menteri utamanya harus Muslim, harus Melayu. Karena tanah itu punyanya orang Melayu. Di Kelantan nggak boleh orang non Muslim di tanah. Dia tidak punya hak pertuanan. Nah, ini bedanya kalau kita bebas keluar masuk. Karena ini apalagi orang-orang liberal sekarang ya, pakai konsep HAM ya. Jadi kalau dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia pasal 18, orang itu diperbolehkan atau setiap manusia itu punya hak untuk memeluk agamanya, melaksanakan agamanya, ya, kemudian menyiarkan agamanya, dan hak untuk berpindah agama. Jadi hak mutlak itu dijamin oleh HAM, ya, oleh Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Nah, sehingga mereka dulu tokoh-tokoh liberal ya, pernah menggugat tahun 2010 ke Mahkamah Konstitusi untuk mencabut Undang-Undang Nomor 1 PNS tahun 65. Karena undang-undang itu dianggap menghalangi orang untuk berpindah agama. Jadi kalau di kita di Indonesia, Komnas HAM juga tahun berapa tahun lalu sudah menerbitkan buku judulnya Nikah Beda Agama. Ya. Nah, dalam buku terbitan Komnas HAM ini diserukan pada pemerintah untuk mencabut seluruh peraturan yang menghalang-halangi terjadinya perkawinan beda agama. Jadi memang negara kita sekarang didorong untuk semakin sekuler, ya, sehingga seluruh peraturan yang dianggap menghalang-halangi
kebebasan beragama itu diminta untuk dihapuskan. Jadi ini kembali ke tadi. Jadi riddah bil fi'li itu maksudnya dia secara perbuatan dia murtad. Misalnya dalam kitab ini dicontohkan orang yang sujud kepada patung, itu secara fi'liyah itu tindakan itu riddah, tindakan itu yang murtad. Yang ketiga riddah bil i'tiqad, orang bisa rusak Islamnya karena i'tiqad, karena keyakinannya berubah. Dia sudah tidak yakin dengan hal-hal yang wajib dia imani. Nah, itu dia murtad bil i'tiqad. Nah, murtad bil i'tiqad ini ada masalah karena mungkin seorang tidak sadar, ya, tidak sadar bahwa dia murtad. Nah, ini yang sering diingatkan oleh para ulama kita, pentingnya kita menjaga, karena orang yang riddah itu amalnya sia-sia. Dalam surat Al-Baqarah ayat 217 Allah berfirman, "Wa may yartadid minkum an dinihi fayamut wa huwa kafirun fa ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah." Barang siapa yang mati dari wa may yartadid minkum an dinihi, barang siapa yang murtad dari agama Allah, fayamut kemudian dia mati wa huwa kafirun, dan dia dalam keadaan kafir, maka dia hapus amal perbuatannya di dunia dan akhirat. Ya haba mansura, amalnya seperti debu yang dihambur-hamburkan. Walladzina kafaru a'maluhum kasarabin biqi'atin. Orang-orang kafir itu amalnya seperti fata morgana di tanah yang datar. Ya, surah An-Nur ayat 39. Jadi walladzina kafaru a'maluhum kasarabin biqi'atin. Orang kafir itu amal perbuatannya seperti fata morgana di tanah yang datar. Yaksabu dzamanu ma, orang-orang yang haus, ya, menyangka fata morgana itu air, hatta idza ja'ahu lam yajidu syai'an. Tetapi ketika dia datangi fata morgana itu, dia tidak jumpa satu apapun. Jadi itu kasihan orang kafir, amal perbuatannya tidak diterima oleh Allah. Amal perbuatannya seperti debu, ya, tidak ada nilainya. Amal perbuatannya seperti fata morgana, ya, tidak ada faktanya, tidak ada nilainya sama sekali. Oleh karena itu, saudara sekalian, jadi inilah salah kewajiban penting setelah orang memeluk Islam adalah menjaga agar Islam tidak rusak. Nah, sekarang kita menghadapi tantangan di zaman modern. Apa sebenarnya zaman modern? Zaman modern ini adalah zaman di mana manusia sekarang ini digiring untuk melepaskan agama, bahkan tidak boleh mengingat Tuhan. Zaman modern kan lahir dari Eropa. Eropa waktu itu mengalami zaman yang disebut dengan zaman ke-8, The Dark Ages of Europe, ya, zaman ke-8 Eropa. Mereka sebut zaman ke-8 karena zaman ketika mereka dipimpin oleh agama. Mereka bilang sistemnya teokrasi, theos dan kratos, kekuasaan Tuhan, Tuhan berkuasa. Maksudnya waktu itu yang berkuasa itu wakil Tuhan. Tuhan berkuasa melalui wakilnya, namanya Paus. Ya, nah, Paus ini punya doktrin dalam Kristen disebut dengan infallibility. Ya, the Pope can do no wrong. Paus tidak bisa berbuat salah. Itu doktrin. Jadi apapun juga Paus itu tidak bisa salah. Ya, meskipun dia salah, ya, dia doktrinnya harus tidak salah. Ya, dia misalnya sekarang Paus pernah salah dalam sejarah banyak sekali. Bahkan akhirnya Paus kedua pernah minta maaf juga pada umat Islam karena pernah membantai umat Islam di masa lalu. Paus sudah minta maaf pada kaum Yahudi karena sepanjang sejarah Eropa mereka membantai kaum Yahudi. Tapi doktrin kepausan ini yang menyebabkan kemudian kekejaman Kristen di masa lalu terhadap rakyat Eropa, akhirnya rakyatnya memberontak. Ya, saya ringkas, kemudian lahirlah satu zaman yang disebut sebagai zaman Renaissance, zaman rebirth. Orang Eropa waktu itu menyebut selama mereka dipimpin oleh gereja selama 1000 tahun, dari tahun 400 Masehi sampai awal abad ke-14, itu mereka sebut sebagai The Dark Ages, zaman ke-8. Jadi ketika mereka dipimpin oleh agama, seluruh kehidupan mereka waktu itu tidak lepas dari gereja. Ya, bahkan Paus itu di Italia saja menguasai sepertiga dari tanah-tanah di Italia.
secara politik raja-raja di Eropa nggak sah kalau tidak disahkan oleh paus. Maka pemerintahnya disebut dengan teokrasi. Sekarang orang bilang demokrasi, pemerintah disahkan oleh rakyat. Waktu itu raja di Eropa baru ditaati oleh rakyatnya kalau Tuhan mengesahkan, makanya namanya teos. Jadi Tuhan itu yang mengesahkan rakyatnya. Nah, ketika kemudian Tuhan berkuasa melalui wakilnya, tapi kemudian mereka zolim, ya, itu saya lihat ada 2 buku yang diterbitkan Gramedia. Saya nggak tahu motifnya apa. Penerbit Kompas Gramedia ini menerbitkan 2 buku sejarah kekejaman paus. Ya, satu judulnya bukunya Sejarah Gelap Para Paus, ini terjemahan The Dark Ages of Europe, The Dark History of the Popes, ya, judulnya. Jadi sejarah gelap para paus itu di Gramedia, dia diterjemahkan ke Gramedia, diterbitkan. Jadi sejarah gelap para paus. Kalau kita baca buku ini ngeri. Jadi bagaimana wakil Tuhan, orang-orang yang disebut suci ini melakukan kejahatan-kejahatan yang luar biasa. Di Vatikan itu yang berkuasa para pelacur. Paus ini katanya tak kawin, tak punya anak, hidup mereka sangat mewah. Nah itu akhirnya iritasinya kemudian muaklah ya pada agama, terjadi pemberontakan agama. Sampai ada satu zaman di Eropa mereka menyebut zaman itu satu gerakan anti-klerikalisme, jadi gerakan anti pendeta. Jadi pernah satu zaman di Eropa ada gerakan rakyat namanya gerakan anti pendeta, anti-klerikalisme. Mereka punya semboyan beware if you are in front of a woman. Hati-hati jika Anda berada di depan seorang perempuan. Karena di Eropa waktu itu perempuan itu digambarkan sebagai makhluk jahat. Ya, sehingga mereka disebut femina. Femina itu artinya dari kata fides dan minus. Fides itu iman, minus itu kurang. Jadi dulu di zaman Eropa abad pertengahan, wanita itu disebut femina karena disebut sebagai makhluk yang kurang imannya, ya, fides dan minus. Beware if you are behind you, hati-hati jika ada di belakang keluarga. Beware if you are in front or behind a priest. Jadi hati-hati jika Anda di depan atau di belakang pendeta. Jadi benci sekali mereka dengan pendeta, benci sekali mereka dengan agama. Apa yang terjadi kemudian kita tahu. Orang rakyat Eropa bermuak dengan agama. Itu yang disebut zaman modern, jadi zaman pemuakan terhadap agama dan terhadap Tuhan yang disimbolkan oleh wakilnya namanya paus. Filosof-filosof Barat seperti Sartre, Jean-Paul Sartre itu sampai menulis, dia mengatakan begini, the idea of God dictates our freedom. Ya. Kata dia, andaikan Tuhan itu ada, harus ditolak juga, karena Tuhan, ide tentang Tuhan itu membunuh kebebasan kita. Itulah sekali benar lahir di Eropa gerakan anti Tuhan, anti agama. Jadi dalam politik lahir Machiavelli yang membuang sama sekali agama dalam politik. Dalam buku dia The Prince, Machiavelli mengatakan seorang penguasa itu, The Prince itu seorang penguasa, ya, he must learn how not to be good. Jadi dia harus belajar untuk menjadi tidak baik. Kalau memang dia menjadi tidak baik diperlukan untuk kekuasaan, dia harus tidak baik. Kalau perlu membunuh, kalau perlu menipu. Dalam perdagangan, ekonomi dibuang dari agama sama sekali. Ekonomi adalah yang mencari untung. Pengusaha yang baik, pengusaha yang untung. Caranya bagaimana nggak penting. Lihat saldonya yang terakhir. Kalau saldonya gede, ya bagus. Dalam seni, mereka bilang seni untuk seni, sains untuk sains. Ya. Tidak boleh agama mencampuri urusan seni. Ini masih berimbas di Indonesia sampai sekarang. Di dosen isi Jogja, isi seni Indonesia Jogja itu cerita ke saya. Di isi Jogja itu sampai sekarang masih ada mata kuliah menggambar perempuan telanjang. Jadi mahasiswanya disuruh mendatangkan perempuan, suruh telanjang, dilukis rame-rame oleh mahasiswanya. Itu karena mereka berpendapat seni itu
tidak boleh dicampuri oleh agama, karena agama akan membatasi kebebasan berekspresi. Dalam sains dengan motornya Darwinisme, ya, lahir sains-sains yang membuang agama sama sekali. Ya, jadi sekarang banyak sampai ini kita pun sekarang ini pelajaran-pelajaran di sekolah sains itu nggak ada hubungan dengan agama. Anak-anak kita belajar biologi, belajar matematik, belajar fisika, kimia, nggak ada kaitan dengan agama. Belajar sejarah nggak ada hubungan dengan agama. Lihat sekarang kurikulum sejarah dari SMP, SMA, nggak ada sumber wahyu di situ. Pokoknya agama nggak boleh, ya, dalam politik, ekonomi, sains, dalam seni. Ini disebut dengan era modern. Yang oleh Max Weber disimbolkan dengan satu kata, ya, modernity is rationality, rasionalisme. Modernitas itu adalah rasionalisme. Ketika zaman di mana agama Tuhan tidak boleh campur tangan, agama tidak boleh menentukan lagi, ya, dan harus dibuang. Ini sekarang mengurangi kita. Ketika sebagian rakyat mengaku protes, kenapa orangnya Kristen, maka segera dihajar cara berpikir seperti itu. Itu dibilang cara berpikir kuno, cara berpikir zaman unta dan terus ini. Ya, kata mereka agama jangan dibawa-bawa. Ya, ini masalah politik. Bagi umat Islam nggak mungkin tidak bawa agama. Ya, kalau orang mengatakan jangan bawa agama ke politik, nah terus agama ditaruh di mana? Jangan bawa agama, ya, di pelajaran filsafat di UI, hampir semua kampus sampai sekarang tetap masih namanya filsafat itu pelajarannya, agama tidak boleh masuk. Orang belajar sosiologi tidak ada agama. Ini mencengkram itu yang zaman modernisme, modernity. Oleh itu sekalian, nah, ini tantangan yang sangat berat, paham-paham modern ya. Sambil beberapa contoh ini yang terutama kaitan dengan iman. Majelis Ulama Indonesia tahun 2005 telah mengeluarkan fatwa yang disebut dengan fatwa sipilis waktu itu, ya, sekularisme, pluralisme, liberalisme. Tiga paham ini bertentangan dengan Islam dan haram bagi umat Islam memeluknya. Saya ambil satu kasus saja, pluralisme. Pluralisme kenapa diharamkan oleh Majelis Ulama Indonesia? 5 tahun sebelum fatwa MUI ini, Vatikan sudah mengeluarkan dekret tahun 2000. Dekret Vatikan namanya Dominus Jesus. Vatikan dengan tegas menolak paham pluralisme. Di Indonesia itu ada buku, ya, yang terbit di kalangan Kristen, di Canisius, di Malang juga di kalangan Protestan. Malah di Malang itu ada pendeta namanya Dr. Stefri Lumintang menulis buku judulnya Pluralisme, racun bagi teologi Kristen, ya, teologi abu-abu. Ya, jadi pihak Kristen menolak pandangan pluralisme agama. Vatikan juga menolak. Nah, tapi ketika kemudian MUI mengeluarkan fatwa pluralisme, muncul kecaman-kecaman, bahkan kecaman itu banyak datang dari kalangan Islam sendiri. Lucu kan? Waktu itu saya sempat ketemu dengan Pak Menteri Agama, Pak Mahfud Basyuni. Pak Menteri cerita ketika MUI mengeluarkan fatwa itu, Pak SBY dapat informasi bahwa Majelis Ulama Indonesia mengharamkan kebinekaan. Saya bilang beliau tidak begitu, bukan itu. Pluralisme yang diharapkan Majelis Ulama Indonesia itu adalah faham yang menyatakan bahwa each and every religion is equally valid way to God. Itu sebagai definisi pluralisme yang diharamkan di dalam Katolik, dalam Protestan, dan juga ada dalam Hindu. Ya, di web saya masih ada. Saya tulis satu e-book, ya, pluralisme parasit bagi agama-agama. Jadi ada pluralisme ini masalah serius sekali. Bahkan masa depan umat Islam di Indonesia sangat tergantung pada pluralisme, mengatasi masalah pluralisme. Nah, sekarang tokoh yang meninggal dan memperjuangkan pluralisme diagung-agungkan. Jadi sangat lucu sebenarnya. Bagaimana? Pluralisme itu paham yang mengatakan bahwa
bahwa semua agama ini adalah jalan yang sama-sama sah menuju Tuhan. Tidak boleh satu agama menganggap agamanya lebih benar dari agama lain. Tidak boleh satu agama menganggap agamanya lebih superior dari agama lain. Jadi equally valid way itu maksudnya agamanya harus diletakkan di tempat yang sama. Nah ini yang Majelis Ulama mengatakan ini paham bertentangan. Makanya saya kritik filmnya Hanung itu film tanda tanya. Saya sedih itu waktu nonton film itu sebelum diedarkan diundang oleh waktu itu MUI diundang juga untuk nonton film itu. Ya ternyata ketika saya masuk ke film bioskop film ini ya Allah penonton itu banyak ketawa dan saya katakan pada tim produsernya ini film syirik, ini film berbahaya. Karena film itu menggambarkan seorang itu mudah banget gonta-ganti agama. Ada seorang ibu-ibu kemudian dia ganti agama menjadi Katolik karena kecewa sama suaminya. Setelah dia jadi Katolik, anaknya yang kecil dibiarkan Islam. Jadi dia tetap ngajar ngaji, ngantar anaknya ke masjid, anaknya puasa juga dia sediakan buka, dia sediakan sahur. Nah, dia kemudian punya teman jamaah masjid. Yang jamaah masjid itu suka pemain figuran film, ya. Kemudian suatu ketika dia ditawari untuk main film sebagai atau berperan sebagai Yesus yang disalib. Ya. Tanya sama ustaznya, misalnya pakai peci putih di film ini, boleh nggak? Ustaznya dia nggak apa-apa. Ya, jadi ada lagi kalau dari dalam film ini dan di situ perempuan itu mengatakan persis, ya, dia katakan setiap agama sebenarnya merupakan jalan setapak yang berbeda-beda menuju satu tujuan, yaitu Tuhan. Ini serius paham. Ini paham yang disebut sebagai pluralisme, alirannya namanya transcendent unity of religions, kesatuan transendensi agama-agama. Di TV One pernah membedah satu disertasi doktor dari UIN Jakarta, dokter dari dosen Usuluddin di UIN Jakarta yang menulis buku, ya, disertasi dokternya ditulis dengan judul diterbitkan oleh Mizan, Satu Tuhan Banyak Agama. Aku itu saya jawab dalam satu artikel, satu Tuhan satu agama. Jadi tidak betul dia mengatakan satu Tuhan banyak agama. Dan dia mengadopsi itu teori yang namanya transcendent unity of religions. Ada seorang profesor guru besar ilmu agama di Malang, di salah satu universitas Islam di Malang, pidato guru besarnya juga mendorong ya, supaya Muhammadiyah mengganti pendidikannya berbasis tauhid dengan berbasis pluralisme. Alirannya transcendent unity of religions. Mereka itu sekalian dia waktu Nelson Mandela meninggal, media kita luar biasa menyiarkan seakan-akan Nelson Mandela itu ahli surga. Sampai saya ngasih soal ujian ke mahasiswa saya kasih soal ujian multiple choice, saya bilang siapa yang paling berpeluang masuk surga? A. Bunda Teresa, B. Nelson Mandela, C. Ratu Atut, D. Ahmad Fatona. Mana yang paling berpeluang masuk surga? Ramai mahasiswa doktor S3 diskusi di kelas cukup seru. Ini bukan sembarangan. Ini jangan ada kasus pertemuan ustaz-ustaz pesantren. Tiba-tiba salah seorang ustaz berdiri mengajak ustaz yang lain untuk mendoakan Bunda Teresa. Karena menurut dia Bunda Teresa itu berhak masuk surga. Dia orang yang saya pernah berdebat dengan seorang ustaz, seorang tokoh, karena dia mengatakan bahwa siapa ini yang menemukan lampu, Thomas Alva Edison itu juga berhak masuk surga. Dia orang baik. Pernah saya mengutip tulisan Pak Syafi'i Ma'arif dari Republika karena mengutip surat Al-Baqarah ayat 62. Ini yang ayat yang favorit orang pluralis, mengutip surat Al-Baqarah ayat 62. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was-sabihin man amana billahi wal yawmil akhir wa amila shalihan wa lahum ajrun 'inda rabbihim wa la khaufun 'alaihim wa la hum
Yazdan. Ya, sebenarnya orang-orang Muslim, orang beriman, orang-orang Yahudi, Nasrani, Sofiah, siapapun di antara mereka yang iman pada Allah, hari akhir, dan beramal soleh, maka mereka dapat pahala dari Allah. Itu ayat ini menurut mereka, ya, yang pluralis ini dikatakan, nah lihat ayat itu. Apakah Anda Muslim, apakah Anda Yahudi, apakah Anda Kristen, Sofiah atau agama lain? Yang penting Anda iman pada Allah, iman pada hari akhir, dan berbuat baik pada sesama, kan? Maka dia berhak masuk surga. Nah ini yang, dan ini jadi kesimpulan satu disertasi Dr. Abdul Muksid, ya, dia disertasinya pernah dibahas di TV juga. Orangnya juga sering muncul di TV. Di UIN Jakarta dia menulis disertasi argumen pluralisme agama. Nah, kesimpulan disertasi salah satunya membahas ayat ini. Untuk mendapat pahala dari Allah, orang tidak harus masuk Islam. Itu kesimpulan. Jadi bisa tetap dia dalam Yahudi, dalam Kristen, atau dalam agama lain. Ada ini berbanyak dari disertasi doktor sampai opini media massa, sehingga sekarang ini tak aneh. Kalau dulu cuma misalnya perayaan hari besar agama bersama, perayaan Natal bersama, sekarang ada perayaan Imlek bersama, Waisak bersama. Sekarang ada tahlil bersama, ya, tahlil lintas agama sudah ada juga sekarang. Saya 10 tahun di MUI itu di komisi kerukunan umat beragama. Kadang saya dapat undangan buka bersama di pura mana. Saya nggak ada. Jadi ini ada kurban bersama. Jadi sudah di Surabaya sudah ada. Dan bahkan sekarang ini ada pesantren lintas agama. Sudah ada. Itu ada mahasiswa saya yang tulis disertasi tentang 3 pesantren yang dia teliti, pesantren lintas agama. Saya protes sama Menteri Agama karena sekarang di Indonesia ini didirikan perguruan tinggi di Jogja mulai di UGM, tingkat master dan doktor, CRCS dan ICRS. Jadi Center for Religious and Cross Cultural Studies dan ICRS, Indonesian Consortium for Religious Studies, ICRS. Itu master dan doktor, free, dapat beasiswa bertaraf internasional. Dia bisa ambil kuliah di UGM dan nanti nyambung ke perguruan tinggi di Amerika, di Inggris. Itu studi lintas agama. Di Bandung berdiri juga doktor lintas agama. Jadi sekarang ini lintas agama. Direktur Profesor Bernard, ya, saya pernah panggil dengan dia, Bernard Adene, orang Amerika. Saya nggak ngerti waktu itu sektek pernah telepon saya. Karena saya kritik program ini, saya bilang ini program menangkal tidak. Ya, tapi pemerintah mendukung, Depak mendukung, Dikbud mendukung juga program lintas agama. Ini yang sangat serius sekalian, tantangan seperti ini. Hingga terakhir, ya saya ada pertanyaan sederhana dari anak SMA, dan ternyata pertanyaan banyak muncul. Dia tanya begini, Pak, apakah adil Allah memasukkan dalam surga orang-orang jahat hanya karena dia beragama Islam? Dan apakah adil Allah memasukkan di dalam neraka orang-orang baik hanya karena dia tidak beragama Islam? Itu saya tanya. Itu sebelum Nelson Mandela bilang, menurut kamu siapa orang baik? Dia bilang Nelson Mandela. Jadi saya tanya, kok kamu tahu Nelson Mandela orang baik dari mana? Saya pasti datang ke saya, di banyak pesantren dan perguruan tinggi. Salah satu di Jakarta, mahasiswa ada 100 orang saya survei. Saya kasih pertanyaan ini. Setiap manusia berhak mendapatkan pahala dari Tuhan. Ya. Yang penting dia percaya kepada Tuhan dan berbuat baik pada sesama, apapun agamanya. Mahasiswa ini Universitas Islam, bukan UIN yang lain. Karena saya ngajar di sini, 63% menjawab setuju mahasiswa. Jadi di benak, jangan-jangan di benak anak-anak kita sekarang, karena mereka nonton
Apalagi kalau bacaannya Kompas, Media Indonesia, Tempo, webnya yang dibaca apa, TV yang diikuti apa. Juga hati-hati nanti anak tiba-tiba karena paham namanya humanisme. Siapapun manusia asal percaya pada Tuhan, berbuat baik pada sesama, apapun agamanya, dia masuk surga. Ini terjadi. Saya punya teman di pesantren, dia ketemu temannya di Jogja, satu pesantren. Cerita saya kaget, karena teman yang di Jogja ini, dia mahasiswa lintas agama tadi, dia mengatakan kalau Bunda Teresa dikatakan masuk surga, lebih baik saya keluar dari Islam. Saya bilang kenapa nggak ngomong sama saya? Jadi sekarang lihat sekarang ini kampanye-kampanye lintas agama, dan itu gak main, jangan diremehkan. Karena yang membawa ide ini adalah tokoh, orang yang nanti berpahlawan, orang yang dihormati, orang yang diagungkan terus, bukan sembarangan. Nah, sekarang betul-betul kita diuji iman kita oleh Allah. Salah satu paham pluralisme. Ketika pluralisme diharapkan oleh MUI, Departemen Agama mengeluarkan buku pendidikan multikulturalisme. Ganti nama multikulturalisme. Ternyata multikulturalisme memang tidak di level teologis, tapi di level sosiologis. Paham ini mengatakan ini, multikulturalisme adalah kesediaan ya setiap orang Indonesia untuk menerima dan memberikan ruang yang sama ya, kepada seluruh agama dan aliran dan budaya. Itu. Jadi memang katanya kami tidak mengatakan semua agama benar, tapi kan semuanya harus diberi tempat yang sama. Nah ini hati-hati loh. Anak saya pun tanya berikut. Anak saya tanya, Pak, kenapa orang Kristen tidak boleh menyebarkan agamanya? Karena di kompleks saya, di kompleks Timah sini di Kelapa II, itu kan ya dikatakan semuanya Muslim, hampir semua Muslim. Tapi ketika ada orang Kristen pos di situ, dia nyetel kaset ramai, kenceng kaset gereja itu, penduduk protes. Anak saya bertanya begini, loh orang Kristen itu kan tiap hari dengarkan pengajian, dengarkan azan, dia nggak protes. Kenapa begitu dia nyetel kaset gereja ramai, kok orang protes? Itu kan tidak adil. Adilnya kan setiap agama diberi tempat yang sama dong. Kalau ada siaran agama Islam, harus ada agama Kristen. Kalau ada siaran Idul Fitri, Idul Adha, harus ada siaran apa? Itu baru adil. Saya bilang karena saya SMP saya bilang kalau orang korupsi boleh nggak koruptornya kampanye di TV, korupsi itu baik. Kalau orang menjadi pelacur zina boleh nggak dia kampanye di TV, bahwa berzina itu baik. Sekarang udah ada yang kampanye, ada pelacur tulis buku judulnya Tuhan izinkan aku menjadi pelacur, dan ada alumnus fakultas syariah dari IAIN Semarang, kandidat doktor di Amerika, sudah menulis buku bahwa free sex itu boleh. Ya, yang tidak boleh itu kalau ada paksaan. Tapi selama suka dan demokratis katanya itu tidak ada masalah. Ya, itu boleh. Jadi sudah ada yang menghalalkan. Yang menghalalkan homoseksual kan sudah ada di Indonesia. Jurnalnya juga dari Fakultas Syariah. Ya, jadi homoseksual itu halal, tidak apa-apa. Sudah apa namanya? Sudah ada. Nah, saya kira bagaimana kalau orang yang zina kampanye di TV melacur itu baik, tidak boleh. Sekarang apakah boleh orang musyrik menyebarkan kemusyrikannya? Di Malaysia tidak ada siaran agama Kristen seperti ini. Itu yang jadi masalah. Oh ini enggak sesuai dengan haram. Nah, sekarang anak-anak kita yang sejak SMP sekarang sudah diajari baca buku PKN SMP udah dibaca. Hamnya sekuler. Saya karena ada mahasiswa saya S3 anggota Komnas HAM. Malam saya ketemu yang lagi menulis disertasi pendidikan HAM di Indonesia. Karena dari SMP SMA sampai ini pendidikan HAM kita itu sekuler. Anak-anak kita diajari untuk memandang semua agama sama. Nah itu kalau orang tua nggak paham ya anak-anak dia nanti jadi makhluk lain dan tahu pikirannya berbeda. Jadi kalau orang tidak boleh menyebarkan korupsi, tidak boleh menyebarkan zina, apalagi menyebarkan kemusyrikan. Yang tadi ayat yang dibaca ini, nasyirka, lalu mati.
kezaliman yang paling besar. Ya, tidak boleh. Tidak boleh orang menyebarkan kemusyrikan. Itu yang dilakukan di zaman Islam dulu sejak masa Umar bin Khattab. Orang Kristen boleh menyiarkan, boleh melaksanakan hari besar agama mereka, tetapi tidak boleh melakukan itu di luar tempat ibadah. Apalagi disiarkan di TV, nggak boleh itu sebenarnya. Dalam pandangan Islam ya, bahwa kemudian pemerintah kita membolehkan itu urusan pemerintah. Tapi kalau karena menyiarkan kemusyrikan, kalau nanti sampai ada orang yang tertarik dengan kemusyrikan itu, saya akan jawab. Jadi ini sekarang apalagi ada bermacam-macam siaran yang mempromosikan kemusyrikan. Jadi sekali ini salah satu tantangan akidah kita di zaman modern, ya, karena di pertaruhan kita ada syirik, itu sangat penting bagi mempertahankan iman kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya sesi tanya jawab. Sesi pertama 2 pertanyaan, dan yang pertama ini Ustaz, ada seorang hamba Allah dari Depok. Dia memberikan 1 pertanyaan. Bismillah. Semoga Allah selalu melindungi Anda dan keluarga. Belakangan ini banyak jargon dari sebagian orang bahwa kita sebagai umat Islam harus bertoleransi dalam hal akidah, syariat, fikih, dan lain seterusnya dengan sesama umat Islam lainnya dalam mensikapi perbedaan. Bahkan semboyan Bhinneka Tunggal Ika pun dibawa-bawa untuk membenarkan hal tersebut di atas. Pertanyaannya, apakah hal ini dibenarkan? Iya, kita berdoa kita kalau dalam Al-Quran ada surat Al-Maidah yang 54, ciri kaum yang diridhoi Allah itu yuhibbu wa yuhibbunahu adillatin 'alal mu'minin. Kita berkasih sayang dengan sama mukmin. Orang-orang muslim kita bersaudara. Ya, sejak zaman Rasulullah, dan namanya manusia itu ada perbedaan. Jadi selama perbedaan itu masih dalam tataran furu'iyah, maka kita harus menghormati. Ya. Bahkan di bidang akidah sekalipun, tapi bukan yang usul. Ya, misalnya antara Asy'ariyah dengan Hambali itu ada perbedaan. Ya, memandang nanti banyak. Ya, tapi akidah yang furu'iyah, di masalah akidah tapi masuk dalam level furu'iyah. Itu menyangkut misalnya ayat-ayat yang tentang zat Allah, ini ada perbedaan masalah itu saling menghormati. Ya, sebagai contoh misalnya ada seorang ulama besar, ya, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ini bukan Asy'ari, beliau mantapnya Hambali, dan beliau mengkritik Asy'ari. Nah, makanya kalau orang Asy'ari yang di sini, ya, NU dan lain-lain sangat mengagumkan siapa Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Jadi dulu, tapi sekarang dia itu adalah apa yang sekarang disebut Salafi dan NU berantem dalam masalah yang seperti itu. Nah itu enggak. Jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah itu mencakup, ya termasuk yang Asy'ari, itu maksudnya Hambali. Itu harus diterima. Apalagi dalam masalah fikih, harus kita terima perbedaan khilafiyah. Ya. Jadi cuma yang saya perhatikan dalam kita bukan soal substansinya, yang kadang-kadang menjadi masalah itu cara menyampaikan. Sebetulnya perbedaan itu sudah dari dulu, tapi karena cara menyampaikannya itu menghina, ya, melecehkan. Nah itu yang membuat saya. Terus sebenarnya saya kenapa sih nggak disampaikan dengan cara yang baik? Ya, ini datangi baik-baik. Ya, menurut saya yang Anda lakukan ini bertentangan dengan ini. Anda boleh tanya nggak? Ya, nanti kasih tanya. Oh ya, karena saya begini, karena saya begini. Nah, coba diskusikan. Ya, karena itu yang saya ini kan pengurus Muhammadiyah pada 2010. Saya pernah di Dewan Dakwah kita. Saya dianggap Wahabi, tapi saya tak tahu saya Wahabi, bukan pernah saya di. Tapi karena saya dekat dengan kalangan ahli, saya pernah diundang di beberapa pesantren mereka. Pernah di Gresik, Habib-habib itu saya lagi duduk, belum ngomong udah ada yang ini moderator
yang ini tidak pernah terjadi sebelumnya. Antara ikut pemilu dan tidak ikut pemilu. Jadi yang ikut pemilu mengatakan ikut pemilu ini bagian dari perjuangan Islam. Yang sebagian lagi mengatakan demokrasi itu kafir, ikut pemilu itu syirik akbar. Bahkan semua saya coba beritahu. Begitu saya turun keluar ada yang menemui saya. Dia bilang, demokrasi itu musyrik. Kita udah di lembaga saya di mobil karena yang dari CAP, termasuk Tauhid, dari PKS, dari Bulan Bintang, dari apa namanya, Hizbut Tahrir, dari Karuda juga. Coba paparkan dari Anda. Ternyata setelah kita pertemukan yang berbeda ini, tapi menjaga suasana ini, perbedaan pendapat itu bisa saling senyum. Itu yang saya bilang, kita ini pertama senyum dulu deh. Karena semuanya ini menegakkan Islam, semua ini mempersoalkan Islam, beda cara. Nah ini yang penting tadi ini. Kita sesama Muslim, apalagi yang sama-sama yang menegakkan Islam, kalau ada perbedaan, ya coba dibahas, diskusikan, muzakarah, ya jangan dibawa ke publik, ya, daripada dia mengatakan ada bid'ah, lebih baik datangi, sampaikan dalilnya. Nah, ada banyak dalilnya. Kalau dia punya dalil, nanti sepakat berbeda, paling nanti akan gitu, ya, gitu. Oke lah, kita berbeda pendapat dalam masalah itu. Tapi kita masih banyak perbedaan, persamaan kita yang lain. Sekarang kita luar biasa tantangan modernisme ini. Dia sekarang ini anak-anak muda kita diseret tiap hari dengan arus tontonan yang luar biasa. Ya. Sekarang ini jangankan yang full, yang usul yang pokok. Mereka tahu nggak bahwa Rasulullah SAW itu usul hasanah? Itu udah nggak kenal lagi. Ya, jadi ini sangat serius yang kita hadapi. Belum pernah kita menghadapi tantangan. Setiap muslim sekarang bisa pegang informasi melalui handphone, apa saja yang bisa pegang. Nah, kita lengkapi kita tidak lain apa yang dia baca, ya, apa yang dia lihat, apa yang dia tonton. Jadi kembali ke soal sesama muslim harus menjaga ukhuwah. Yang diwajibkan sesama muslim adalah tausiah. Kita wajib menasihati saudara kita kalau saudara kita itu kita anggap beliau, bukan mencaci. Ya, ada sebuah hadis Rasulullah yang tidak tasabat ummati sahabat fi ainillah. Apabila umatku sudah saling mencaci maki satu dengan yang lain, maka jatuh martabat mereka di hadapan Allah. Jadi ya, terima kasih. Satu lagi dari ibu-ibu mungkin ada yang ibu? Ada? Ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Adian atas masukannya di dalam hasanah kurikulum pendidikan kita. Terima kasih, insya Allah, terutama Ustaz Adian tadi mengusulkan adanya kompetensi inti burhan. Insya Allah tadi kalau kami bertemu dengan saudara-saudara kami yang masih bergerak di bidang perkurikuluman, insya Allah. Jadi sebagai himbauan bahwa kompetensi tinggi kita, khususnya PAI dan pendidikan agama lainnya, di samping 2 jam pelajaran kita tambah dengan 1 jam untuk budi pekerti. Nah, nanti insya Allah urutan mungkin masuk ke dalam inti yang berikutnya, insya Allah. Kemudian himbauan mengenai yang kedua tadi disebutkan bahwa ada katakanlah istilah kerennya cuci otak, brainwashing terhadap masyarakat muslim, dan Ustaz Adian sudah membuka wacana membandingkan antara Malaysia sebagai negeri tetangga di mana ada 4 ras yang berkuasa di sana, tetapi Islam tetap dijalankan dengan syariah. Saya ingat tahun 83 ketika
Jadi alhamdulillah ini juga sebagai suatu bandingan bagi kita. Jangan sampai brainwasher, tukang cuci otak melalui media ataupun melalui apa saja meracuni kehidupan akidah anak-anak kita. Terima kasih Ustaz. Dan satu lagi, bagaimana solusi Ustaz Adian di dalam membendung terutama untuk anak-anak siswa-siswa kita maupun mahasiswa kita. Ajang apa? Saya tahu Ustaz juga dengan Yesus sekalian itu. Nah, bagaimana ini supaya bisa dipahami dengan baik oleh anak-anak kita, tidak hanya sebagai Facebooker ataupun sebagai macam-macam di dalam internet. Terima kasih Ustaz, itulah harapan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Solusinya adalah pendidikan. Tapi kata pendidikan jangan hanya diartikan sempit dengan sekolah. Saya sering mengkritisi ini. Sekarang ini ada dua penyakit yang melanda kita umat Islam. Satu penyakit sekolahisme, penyakit sekolahisme, penyakit yang menyamakan mencari ilmu dengan sekolah. Jadi kalau selesai sekolah, selesai mencari ilmu. Tidak sekolah dan tidak mencari ilmu. Itu keliru, karena tolakul ilmu itu paling betul. Minal mahdi ila lahdi. Mencari ilmu itu wajib, dan mencari ilmu itu serius, bukan sambilan. Kalau pengajian subuh begini kategorinya belum tolakul ilmu. Ini kalau Rasulullah menyebut untuk alimah, atau ta'alimah, atau mustami'ah, atau fahimah, atau takun khamisan, ya fatahlah. Kata Rasulullah, kamu jadilah orang yang mengajar, atau orang yang belajar, atau orang yang mendengar. Yang lumayan mendengar. Kalau di dalam kuliah itu audiens. Ya nggak ada nilai, tapi ikut kuliah. Karena saya juga sedang ikut ujian. Karena kalau belajar itu serius, dihafal, dicatat, ya. Kemudian nanti dievaluasi, itu belajar. Jadi belajar itu serius. Nah ini sekarang ya, di mana pendidikan yang tonggak pendidikan harus keluarga. Karena sekarang ini untuk membentengi dari sebuah Quran, kita diperintahkan oleh Quran bersatu ahlikum, nah jaga diri dan itu betul-betul dari keluarga. Saya sekarang berani menyatakan fardu ain hukumnya bagi orang tua itu paham pemikiran-pemikiran modern yang merusak kita. Karena kita bukan hanya harus tahu yang baik, kita harus tahu yang buruk. Kata Sayyidina Umar bin Khattab, "Innama taqattu qur'al Islam urwatan ila masyarakat Islam dan lam ya'rif al-jahiliyah." Akan mudah kehormatan Islam ketika di dalam umat Islam muncul orang-orang yang tidak paham kejahilian. Kita harus tahu tentang hal baik perdagangan, tapi kita harus tahu apa itu riba. Kita harus tahu mana yang suci, mana yang najis. Kita harus tahu mana yang halal, mana yang haram. Kita harus tahu pemikiran yang baik dan pemikiran yang merusak. Dan di awal organisasi yang merusak itu sekularisme, liberalisme, pluralisme, multikulturalisme, kesetaraan gender. Ya, ini sekarang. Nah, karena saya lihat banyak orang tua yang nggak paham. Jadi saya menangani beberapa keluarga itu, ibunya aktivis majelis taklim, akhirnya anaknya kawin dengan agama lain. Udah susah ketika anaknya udah saya ajak dialog, anaknya dia nggak ngontrol pemikiran anaknya sampai anaknya kuliah lulus arsitek mau kawin dengan orang yang punya agama, nggak bisa berjalan lagi. Ada orang tua juga akhirnya kuliah di UI mengatakan, bahwa anak saya kuliahnya begini. Nah, karena itu nggak kontrol. Anak kita harus kita kontrol pemikiran. Buku yang dia baca, web yang dia baca. Karena kalau kita dialog dengan anak kita, apa tuh udah ada senjangan. Kalau dia udah SMA, bulan suatu lagi itu udah susah. Nah ini padahal orang tua wajib pendidikan itu pada orang tua bukan guru yang tua bersatu wahdi benar. Jadi perlu penanggulangan masalah bukan hanya AIDS, ya, HIV, flu burung. Ini yang dasar juga pemikiran-pemikiran yang merusak. Ya, nanti kapan-kapan saya bisa berikan tesnya. Saya
melihat, oh dia bergerak pikiran ini, ya, bisa dilihat. Jadi solusinya keluar aja. Yang kedua, lembaga kita, kalau kita punya sekolah, tolong diambil betul kurikulumnya. Maksud saya di kurikulum 2013 itu tidak ada sama sekali materi-materi tentang bahaya otak ini, termasuk paham-paham yang rusak. Ya, jadi harus diberikan, dia harus tahu nih aliran sesat ini. Anak saya tanya, dia nggak tahu. Tahu nggak apa itu Ahmadiyah? Oh iya, Ahmadiyah tahu. Saya suruh baca, coba cari di internet apa itu baca Ahmadiyah. Ya, tahu ini sekularisme, tahu liberalisme, tahu ini. Jadi kita di sekolah tidak harus sebetulnya memberikan materi itu. Sampai di perguruan tinggi pun tidak diberikan. Ya, jadi kalau orang diberikan yang baik saja, nggak diberikan, nggak tahu dia yang jelek, padahal yang jelek itu dia terus menerima ya, di dalam kurikulum, dia pelan-pelan nanti bisa selesai. Itu jadi yang penting keluarga, yang kedua adalah lembaga pendidikan kita, insya Allah. Dan kurikulum itu sebetulnya tergantung kita, karena kita yang sekarang kan ada otonomi ya, nggak terlalu. Saya minta maaf ya, saya agak kurang sependapat tentang itu, agama dan budi pekerti. Ya, saya tidak tahu alasan pemerintah yang definisi budi pekerti itu apa. Ya, karena seolah-olah budi pekerti tidak masuk agama. Padahal dalam kita akan di dalam agama kita ada akhlak. Ya, akhlak itu masuk agama. Jadi seolah-olah ada agama, ada budi pekerti. Menurut saya tidak tepat. Ya. Ada dulu ajaran yang benar sebenarnya, etika. Etika itu budaya, budaya. Misalnya cara makan, ya, yang sopan gimana, itu sudah diajari anak kita. Tapi itu tidak masuk agama, itu budaya. Tapi itu penting juga. Dia tahu tentang apa namanya etika. Ya. Kalau habis makan, itu etika, itu budaya. Kita perlu mengajari anak kita. Bahkan di pesantren dulu Kiai Imam Zarkas itu yang mengajarkan pelajaran etika. Karena anak-anak kita harus tahu juga budaya di mana masyarakat menerapkan itu yang tidak bertentangan dengan agama. Tapi kalau sekarang ini misalnya pelajaran agama ditambahkan dengan budi pekerti, nah itu yang perlu diperjelas. Apa budi pekerti? Budi pekerti dia jujur, dia sopan, dia itu agama maksudnya, itu akhlak. Dan sekarang misalnya karakter, pemerintah salah satu, saya kritik itu. Pemerintah itu buat pendidikan karakter, tapi dasarnya bukan agama. Dia masih bicara tentang karakter, dasarnya Pancasila. Itu lebih fatal lagi sebenarnya. Karena Pancasila tidak bisa dipakai dasar pendidikan moral, dasar pendidikan karakter. Nggak ada karakter Pancasila, nggak ada moral Pancasila, nggak ada. Ya, itu kacau itu. Jadi ada dua pemerintah ini nggak solid cara berpikirnya. Dia menerima banyak masukan, agama juga ditonjolkan bagus, perlu berterus. Jadi perkembangan bagus, perkembangan agama itu sudah ditonjolkan. Ya, tapi saya maklum bahwa pemerintah orangnya banyak, nggak salah. Cuma saya berharap sekolah-sekolah Islam itu bisa berbuat lebih daripada apa yang diputuskan oleh pemerintah. Karena sekolah Islam itu mandiri, ya, bisa mengatur kurikulumnya sendiri. Jadi nggak ada misalnya contoh anak kita misalnya kalau kita suruh kamu harus menolong orang miskin karena itu perintah Rasulullah, ya, perintah Allah. Jangan dikatakan kamu harus menolong orang miskin karena itu perintah sila kedua. Tapi ya, kamu sediakan diri di jalan karena sesuai dengan sila kemanusiaan. Nggak begitu. Jadi nggak ada namanya karakter Pancasila. Jadi menggunakan Pancasila sebagai asas, ya, membentuk pendidikan karakter itu salah tempat. Baik, waktunya sudah selesai. Mohon maaf kalau ada kekurangan, nanti kita bisa silaturahmi di waktu lain. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Dr. Ahmad Husseini dan juga terima kasih kepada jamaah Masjid Al-Jufri semua. Semoga saja pertemuan kita kali ini bisa dicatat amal yang baik semua kami. Baik, semoga saja kita ketemu di pertemuan berikutnya. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis.
Wabillahi